Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita tetap semangat belajar ya. Kali ini kita masih di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 SD. Dan kita ada di pelajaran yang kelima dengan tema Allah Penyelamatku, bagian yang pertama. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita dengarkan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu peserta didik dapat menyebutkan siapa juru selamat manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan alasan manusia membutuhkan penyelamat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bernyanyi Yesusku Penyelamatku. Yesusku Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pernahkah kamu menolong orang lain? Pertolongan apa yang kamu pernah berikan? Ya, ceritakanlah pengalamanmu itu. Nah, kalau di sini Pak Guru pernah menolong orang lain ya. Pak Guru pernah menolong anak yang hampir tenggelam di kolam renang. Dan yang kedua, Pak Guru juga pernah menolong seorang anak kecil juga yang hampir tenggelam di pantai. Itu pengalaman dari Pak Guru, bahwa pernah menolong orang lain. Nah, yang kedua, pernahkah kamu merasakan pertolongan Allah? Coba ceritakan ya. Nah, kalau pertolongan Allah, kalau pengalaman dari Pak Guru, bahwa setiap hari itu Pak Guru merasakan pertolongan Allah. Ya, Tuhan boleh memberikan kesehatan, Tuhan berikan nafas kehidupan, Tuhan berikan hikmat. Itu contoh-contoh sederhana yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan Pak Guru. Nah, Pak Guru yakin bahwa kita semua pernah merasakan dan selalu merasakan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan dengarkan cerita bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita simak baik-baik ya cerita ini. Nah, cerita ini juga kita bisa baca seluruhnya dalam kitab Daniel.
Terlebih pasal yang ketiga. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas yang tinggi. Lalu ia mengirim utusan ke seluruh penjuru negerinya. Ia memerintahkan semua rakyatnya datang ke tempat patung itu. Daniel tidak harus pergi, namun ketiga sahabatnya yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego harus pergi. Ramai sekali orang berdiri di depan patung itu. Utusan raja berseru kepada mereka. Raja memerintahkan kamu semua berlutut di depan patung itu dan menyembahnya. Jika kamu tidak sujud kepada patung itu, raja akan melemparkan kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesaat kemudian musik dimainkan. Lalu semua orang berlutut di depan patung itu kecuali 3 orang. 3 orang berdiri tinggi dan tegak. Hamba-hamba raja melihat ketiga orang itu tetap berdiri. Mereka bertanya, siapakah ketiga orang itu? Alangkah beraninya mereka melanggar perintah raja. Mereka adalah ketiga sahabat Daniel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hamba-hamba raja membawa ketiga orang itu kepada Raja Nebukadnezar. Raja murka, katanya kepada mereka, engkau berani melawan perintahku. Aku memberi kesempatan 1 kali lagi. Kami akan memainkan musik kembali. Bila engkau mendengar musik, engkau harus bersujud dan menyembah patung itu. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketiga orang itu tidak takut kepada Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu. Lalu Raja menjadi murka. Katanya kepada hamba-hambanya, buatlah api yang panasnya 7 kali lipat. Ikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu lemparkan ke dalam api itu. Hamba raja membuat api yang makin lama makin panas. Mereka menangkap ketiga orang itu dan mengikatnya. Mereka melemparkannya ke dalam api yang amat panas itu. Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang itu, lalu menyangka ketiga orang itu akan jatuh dan meninggal. Tetapi ia melihat ada 4 orang. Ia menghitung 1, 2, 3, 4. Raja memanggil hamba-hambanya dan bertanya, bukankah engkau melemparkan 3 orang ke dalam api itu? Jawab mereka, ya Raja, kami melemparkan 3 orang ke dalam api itu. Raja berkata, aku melihat 4 orang. Seorang tampak seperti anak Allah. Mereka berjalan-jalan di api. Api tidak mencelakakan mereka. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang ada di dalam api itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluarlah. Ketiga orang itu pun keluar. Mereka berdiri di hadapan raja. Api sama sekali tidak mencelakakan mereka. Kata Nebukadnezar, Allahmu mengirim malaikatnya untuk menjagamu. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukannya. Lalu kata Nebukadnezar kepada semua orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemberani. Mereka masuk ke dalam api dan Allah mereka menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun boleh melawan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, luar biasa ya anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Orang yang betul-betul berani, tidak mau menyembah berhala, tapi mereka hanya mau menyembah Allah yang hidup. Allah yang betul-betul selalu menjaga dan memelihara mereka. Nah, demikian untuk cerita kali ini berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, selanjutnya anak-anak, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mematuhi perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas? Ya, karena mereka tidak menyembah berhala.
patung-patung. Mereka hanya menyembah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Ya, nomor 2, apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala? Ya, tentunya mereka tidak terbakar sedikit pun. Yang ketiga, bagaimana cara Allah bertindak untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, Allah datang menolong mereka dan melindungi mereka dari api. Tuhan mengirim malaikatnya untuk melindungi mereka dari api. Ya, sampai di sini untuk pembahasan kita di bagian yang pertama ini. Nanti kita lanjut di bagian yang kedua ya. Nah, anak-anak, mari kita bernyanyi. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.